Saya tadi perjalanan dari Surabaya ke Malang. Ingat saya dari Surabaya ke Malang, waktu pulangnya ada kaos di belakang, di punggungnya seorang lelaki, seorang pemuda. Bersyukur sebanyak-banyaknya. Berbahagia seperlunya. Bersyukur sebanyak-banyaknya. Selain berbahagia tadi ya. Yang jelas enak-enak atau senang-senang itu seperlunya saja. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting yang banyak-banyak itu bersyukurnya. Dengan bersyukur kita akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyak-banyak bersyukur dengan banyak-banyak beramal. Banyak-banyak beramal itu akan menjadikan kita orang-orang yang berkualitas. Dengan banyak beramal itu kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti iman kita itu ya dengan beramal. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Bukti iman, bukti bahwa kita membenarkan berita Rasul itu dengan banyak-banyak beramal. Setelah itu dilanjutkan dengan banyak-banyak berdakwah. Seperti yang dilakukan oleh Habib An-Najjar itu, yang kemarin-kemarin disampaikan, diceritakan, yang diabadikan oleh Allah di surat Yasin ayat 22-an dan seterusnya itu ya. Habib An-Najjar itu semangat berdakwah. Karena semangatnya sampai-sampai mendapatkan ujian dari Allah, yaitu dibunuh oleh kaumnya. Dengan dibunuh oleh kaumnya itu, beliau mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, yaitu dijadikan Allah mendapatkan ampunan dari Allah dan mukromin, mendapatkan kemuliaan. Semangat dalam berdakwah. Salah satu yang mendasari, yang memotivasi kita untuk semangat berdakwah itu ya, dua hadis yang saya bacakan berikut ini. Yang pertama, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilih, falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan, memberi petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengamalkannya. Kalau kita ngajari Al-Fatihah umpamanya, yang kita ajari mengamalkannya, andaikan umpama murid kita itu membaca Al-Fatihah, pahalanya 100 umpama begitu, maka kita mendapatkan bonus pahala 100 sebesar yang diberikan Allah kepada murid kita itu, tanpa mengurangi pahalanya murid kita itu. Nah, itu bonus bagi orang-orang yang mengajari atau berdakwah. Nah, ada lagi, man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan beban seseorang, maka Allah memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, memberi kemudahan kepada orang lain itu umum, termasuk memberi kemudahan duniawi. Apa tadi hadisnya? Man yasara ala mu'sirin.
kesengsaraan duniawi, bukan kesengsaraan ukhrawi ya. Kesengsaraan duniawi diringankan. Ini ada cerita ya. Berkenaan dengan dua hadis ini ada cerita. Saya tadi kan ngurus di Samsat, Surabaya Barat. Sebelumnya kesasar ke Surabaya Utara, menyangka bahwa berkasnya itu di Samsat Surabaya Utara, padahal ternyata sampai di Surabaya Utara disuruh ke Surabaya Barat, jauh. Nah, setelah itu harus ke Mapolda, kantor polisi tingkat provinsi, Mapolda, markas Polda. Nah, untuk menuju Mapolda itu harus melewati jalan kembar yang dipisah oleh taman, yang nggak bisa kita seenaknya nyerobot nyabrang gini, nggak bisa, harus muter. Lah muternya itu jauh, sekitar kalau dulu saya belum tahu cara jalan muter yang dekat, itu sekitar 4 atau 6 kilo muternya. Dari Mapolda itu ke selatan dulu, jauh sampai ke Bongur. Waktu itu saya ke Bongur, ke dekatnya Bongur Asih terminal itu. Nah, begitu tuh sangat jauh begitu. Karena nggak tahu muter yang lebih dekat. Nah, tadi iseng tanya ke seseorang, ke sopir material, sopir pegawainya toko bangunan yang mengangkut material. Pas antri lampu merah, saya mensejajari dia, njajari. Pak, kalau muter ke Kapolda, ke Polda, muternya di mana? Oh, di sini loh. 2 lampu merah ini, langsung ambil kanan muter. Oh alah, dekat sekali. Kalau di situ ternyata cuma 100 meter atau 200 meter. Nah, saya merasa biasa, diberi petunjuk begitu tuh merasa biasa-biasa saja. Ternyata nantinya setengah jam atau 1 jam berikutnya saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, betapa sangat berharganya petunjuk, meskipun petunjuk itu petunjuk duniawi. Nah, apalagi petunjuk ukhrawi yang kita mengajarkan Al-Quran begini ini sangat berharga, maka kita harus sangat bersemangat. Nah, apa berharganya petunjuk ini tadi bagi saya yang diberi petunjuk oleh supir itu tadi? Ternyata setelah saya selesai mau ngambil berkas di Mapolda, markas Polda, kembali lagi ke Samsat Surabaya Barat. Ternyata berkas itu saya berikan di loket. Petugas loketnya masih ngambil berkasnya orang lain di dalam. Saya numpuk di situ seorang diri. Ternyata setelah petugasnya datang memberikan berkas-berkas kepada orang-orang yang di depan saya, setelah itu berkas saya diambil untuk diambilkan di lemari yang jauh di sana, di lemari di gudang berkas. Nah, setelah mengambil berkas saya itu, tulisan open, close, buka, tutup itu loh, kan di kaca-kaca itu ada loket. Kalau sudah siang, sudah 12:30 atau jam 1 itu ditutup, nggak ngelayani lagi orang yang ngurus di situ, di loket itu. Nah, ternyata saya habis menyerahkan berkas itu tadi sekitar 3 atau 4 menit. Duduk belum terasa nyaman duduknya, masih capek karena habis wirawiri dan lari-lari karena mengejar waktu itu tadi, khawatir tutup. Nah, setelah itu ditutup. Nah, andaikan ya, saya tadi muter sampai ke Bongur yang sangat jauh itu tadi, sampai 6 kiloan itu tadi, insya Allah nggak bisa menyelesaikan ngambil berkas itu tadi. Terlambat 3 atau 4 menit saja, insya Allah sudah ditutup. Untuk begitu, untuk ngambil berkas itu tadi harus besok. Padahal letaknya di Surabaya.
harus pulang lagi ke Malang. Kalau nggak ada saudara atau kenalan di Surabaya, teman di Surabaya, ya pulang lagi ke Malang. Kalau nggak mau nginep di hotel yang mahal. Nah, begitu itu betapa berharganya petunjuk. Saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bahwa petunjuk duniawi saja itu sangat berharga bagi orang yang diberi petunjuk, apalagi petunjuk ukhrawi, petunjuk jalan hidupnya untuk bisa tertata hidupnya menuju akhirat, maka sangat berarti bagi orang yang diberi petunjuk itu. Maka jangan malas dalam berdakwah, jangan meremehkan pahalanya dakwah, jangan menganggap kecil bahayanya kalau kita nggak berdakwah. Jangan menganggap kecil bahayanya. Kalau kita nggak berdakwah itu bahayanya sangat besar. Nah, bahaya untuk diri kita sendiri, juga bahaya untuk orang lain yang terpeleset. Contoh ya, ada orang delereng. Ngerti delereng? Delereng itu jalan ke sana gitu ya, tapi noleh. Ternyata di sini ada kulit pisang, kedabek. Nah, itu namanya orang yang, kalau kita nggak mengingatkan orang yang jalan itu tadi ya, terus akhirnya menginjak kulit pisang dan kepreset, maka kasihan, kecelakaan bagi dia. Nah, itu sangat berharganya. Artinya petunjuk itu yang ya begitu itu contohnya. Nah, itu kalau jalannya rata, landai atau empuk begini, ini enak, ada karpetnya, ada permadaninya, enak. Nah, kalau jalannya di pinggir jurang, kita kepleset gini, ini jurang ya, kita kepleset serur, langsung jatuh ke jurang, ya mungkin mati. Nah, begitu loh. Jangan meremehkan manfaatnya dakwah. Petunjuk duniawi saja begitu berharganya.